Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mimbar Muslim yang dirahmati Allah SWT. Mari kita ucap syukur Alhamdulillah. Yang mana karena nikmat-nikmatnya kita bisa berjumpa di channel Mimbar Muslim ini. Tak lupa mari kita khususkan sholawat serta salam kita kepada kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita selalu berharap mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Terima kasih Sobat Mimbar Muslim atas dukungan Sobat semua, semoga semua itu bisa jadi ladang amal kebaikan Sobat Mimbar Muslim semua. Amin ya robbal alamin. Sobat Mimbar Muslim, pada kesempatan kali ini channel Mimbar Muslim akan menyampaikan riwayat atau kisah bagaimana keadaan di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu penghisafan seluruh perbuatannya selama hidupnya. Bagaimana kisahnya? Silahkan ditonton sampai selesai dan jangan di-skip-skip ya. Salah satu tahapan hari akhir adalah memasuki padang mahsyar. Sejumlah peristiwa akan terjadi setelah manusia berkumpul di padang mahsyar yang digambarkan sangat luas itu. Berkumpulnya manusia di padang mahsyar ini dijelaskan dalam Al-Quran dan sejumlah hadits. Dikatakan, manusia akan berada dalam kondisi yang beragam ketika berkumpul di sana. Menurut Mahmud Al-Mishri Abu Ammar dalam kitab Rihlah ila Ad-Dar Al-Akhirah, padang mahsyar terletak di negeri Syria. Hal ini bersandar pada hadits syahih yang di dalamnya Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke arah Syria saat mengatakan tentang padang mahsyar. Gambaran padang mahsyar dikutip dari buku 1001 Wajah Manusia di Padang Mahsyar tulisan Abdurrahman Al-Qasidhi dan Abu Fatihah Al-Adnani, dijelaskan bahwa padang mahsyar adalah suatu lokasi di mana semua makhluk akan berkumpul untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka lakukan selama berada di dunia. Dikatakan, padang mahsyar atau al-mahsyar adalah sebuah tanah datar berwarna putih yang tidak ada tanda apapun di sana. Seperti gundukan semacam gunung atau cekungan danau kering, semuanya rata, manusia akan tiba tanpa alas kaki, tanpa benda yang menempel pada tubuh, dan dalam keadaan yang belum disunatkan. Hal ini bersandar pada hadits yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada kiamat, umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian dan tidak berkhitan." Aku bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya?" Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, urusan mereka pada hari itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lebih lanjut dijelaskan, matahari ditempatkan sejauh 1 mil di atas kepala mereka. Keringat mereka mengalir deras sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Mereka berdiri diam di tempat, tanpa gerakan atau suara, selama 50.000 tahun, menantikan keputusan dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Dalil padang mahsyar, pada waktu tersebut, seluruh umat manusia akan diperiksa oleh Allah SWT. Hari tersebut juga dikenal sebagai hari perhitungan yang sesungguhnya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 47, artinya, "Dan, ingatlah, akan hari, yang ketika itu, kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Dikatakan, kondisi seluruh manusia pada Yaumul Hasyr adalah rata-rata manusia akan mengalami ketakutan yang luar biasa, sebab seluruh manusia yang ada hanya mengingat dirinya dan mengingat setiap dosa yang dilakukan semasa hidupnya, peristiwa yang terjadi di padang mahsyar. Pada saat di padang mahsyar, diterangkan bahwa terdapat manusia yang berendam dalam keringatnya sendiri. Miqdad bin Al-Aswad pernah mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, matahari akan didekatkan kepada semua makhluk sehingga terletak 1 mil di atas kepala mereka.
Pada saat itu, semua manusia akan dibanjiri oleh keringat sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Di antara mereka, ada yang keringatnya akan mencapai tinggi kedua mata kakinya, ada yang setinggi kedua lututnya, ada yang setinggi pinggangnya, dan ada yang setinggi mulutnya. Rasulullah kemudian memberi isyarat dengan mengarahkan tangannya ke arah mulutnya. Hadis riwayat Muslim, dalam hadits lain dijelaskan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi membaca ayat, pada hari ketika manusia berdiri, menghadap dan menunggu keputusan, kepada Rabb semesta alam, Quran Surat Al-Mutaffifin 6, lalu beliau bersabda, salah seorang di antara mereka berdiri dalam keringatnya sehingga mencapai kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan berkeringat, sehingga keringatnya meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan keringatnya menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari, setelah manusia berkumpul di padang mahsyar, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 6, artinya, pada saat hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat, amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dikutip dari tafsir Al-Quran ayat di atas menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang menentang dan melanggar hukum Allah SWT di akhirat nanti. Pada waktu tersebut, Allah SWT akan mengumpulkan semua manusia sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sampai saat terakhir kehidupan manusia yakni pada hari kiamat. Lebih lanjut dijelaskan, Allah SWT kemudian akan mengungkapkan kepada mereka semua perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Semua tindakan tersebut dicatat dalam buku catatan pribadi mereka, dan tidak ada yang terlupakan, bahkan jika mereka sendiri telah melupakannya, karena tidak ada yang terlewat dari pengetahuan Allah SWT. Wallahu alam. Sobat Mimbar Muslim, demikian kajian kita tentang bagaimana keadaan di padang mahsyar, ketika semua manusia menunggu penghitungan semua apa yang diperbuat selama di dunia. Bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Karena saya manusia tempatnya salah dan hilaf. Dan kebenaran hanya milik Allah Sang Penguasa seluruh alam ini. Semoga Sobat Mimbar Muslim dilancarkan segala urusan dan dikabulkan hajatnya. Jangan lupa di-like, dan dibagikan ke teman dan keluarga sobat semua ya. Yang sudah subscribe saya doakan mendapatkan rejeki yang halal melimpah. Dan bisa segera berangkat ke Mekah. Amin ya robbal alamin.